Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun solat yang ketiga adalah berdiri. Yang berdiri ini adalah diwajibkan bagi solat fardu. Adapun solat sunat tidak diwajibkan untuk dilaksanakan untuk berdiri. Cuma kalau kita laksanakan berdiri itu adalah mendapat pahala sunnah, pahala yang paling abdol, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla qa'iman fahuwa abdulun wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajrul qa'imi wa man shalla na'iman falahu nisfu ajrul qa'idi. Yang artinya adalah barang siapa yang melaksanakan solat sunat berdiri maka itu adalah perbuatan yang paling abdul. Tapi dia mampu berdiri tapi dia laksanakan solat sunat itu duduk, maka pahalanya dikurangi setengah dari solat yang berdiri. Dan ada orang yang mampu duduk tapi dilaksanakan solat sunat itu berbaring, maka pahalanya adalah setengah solat sunat duduk. Itu yang dilaksanakan adalah tidak wajib berdiri, itu adalah pada solat sunat. Adapun solat fardu, maka itu wajib kita melaksanakannya berdiri. Manaja yang masuk dia kepada solat yang fardu itu adalah solat yang 5 waktu sehari semalam, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Dan yang kedua, solat fardu itu adalah solat yang dinazarkan. Sebagaimana yang saya jelaskan yang lalu, ada solat sunat yang kita nazarkan, maka itu menjadi wajib. Maka wajib kita melaksanakannya adalah berdiri, walaupun itu adalah solat sunat. Dan yang kedua adalah solat i'adah. Apa itu solat i'adah? Yang kita sudah melaksanakan solat, kemudian kita ngulang solat itu kembali, namanya i'adah solat. Ada i'adah solat itu karena solat yang pertama tidak sah, maka mengi'adah kita solat yang kedua. Ada yang solat yang pertama itu kurang abdul, maka ada solat yang lebih abdul di solat yang kedua, maka itu juga solat i'adah namanya. Seperti contoh, ada orang yang berimam dengan imam yang kurang fasih. Kemudian setelah habis dia solat, datang lagi orang yang menjadi imam, udah fasih, alim lagi, ilmu agamanya tinggi, fasih bacaannya, maka kita mengulang lagi solat yang sama, yaitu solat fardu yang sama. Kenapa? Solat yang kedua itu lebih baik dari solat yang pertama, namanya i'adah solat. Ya tetap wajib kita laksanakan berdiri. Dan yang keempat adalah solat sunat, solat qada, solat qada. Solat qada ini juga adalah solat fardu yang dulu kita tinggalkan. Bagaimana penjelasan yang lalu, qada solat. Ada orang yang meninggalkan solatnya yang lalu, lantas dia mau qadanya, maka wajib juga berdiri. Ini namanya solat fardu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, solat fardu ini maka wajib kita laksanakan berdiri. Gimana batas berdirinya? Kalau mampu kita berdiri, tidak boleh kita laksanakan duduk. Kalau seandainya ada orang yang mampu berdiri, tapi dengan berdiri itu dapat dilaksanakan solat secara utuh sampai akhir. Kalau seandainya dia ruku, maka dia tak mampu lagi dia bangkit untuk berdiri, maka dia laksanakan dia dengan solat itu, solat fardu itu dengan berdiri. Adapun dia rukuknya, ruku dia dengan isyarat. Kalau ada orang yang mampu solat berdiri, solat fardu itu berdiri, lantas dia mampu ruku, maka dia laksanakan solat fardu itu sampai ruku. Nyatanya kalau dia sujud seperti biasanya, dikhawatirkan dia setelah bangkitnya tak mampu dia untuk berdiri, tapi sementara dia berdiri untuk laksanakan solat itu sampai habis, mampu dia. Maka setelah habis dia ruku, maka tetap dia berdiri, maka sujudlah dia dengan sujud isyarat. Agar apa? Supaya solat fardunya itu dapat dia laksanakan dengan berdiri. Ya. Kapan seseorang itu boleh dia solat dulu? Kalau seandainya dia berdiri mengakibatkan dia pitam, takut dia jatuh. Maka kalau dia dengan duduk, maka tidak datang pitamnya. Nyatanya datang pitamnya, dia sewaktu dia ngangkat takbiratul ihram datang pitamnya. Maka kalau dia tak duduk, maka dikhawatirkan dia tumbang. Maka waktu itu bolehlah dia melaksanakan solat itu dalam keadaan duduk.
Ya, setelah dia duduk, nyatanya di rakaat kedua dia merasa mampu untuk berdiri, maka wajib dia berdiri untuk di rakaat yang kedua. Batasnya mana? Batasnya tak mampu untuk berdiri, itulah dia boleh duduk melaksanakan solat, yaitu duduk, ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, itu wajibnya solat berdiri pada solat fardu, ya. Batasnya seperti itu, bukan sembarangan. Kan banyak kadang kita temukan orang yang mampu dia berjalan ke masjid, nyatanya setelah sampai ke masjid dia duduk melaksanakan solat. Maka oleh para ulama, kalau ada orang yang mampu berdiri, tapi kalau seandainya saya jelaskan tadi sudah di atas, nyatanya kalau dia ruku, dia sujud, dia tak mampu untuk balik berdiri, tapi berdiri sampai habis 4 rakaat umpamanya solat isya, maka rukuklah dia dengan isyarat, sujudlah dia dengan isyarat. Bahkan kata para ulama, kalau ada orang yang solat berdiri itu mampu, dan sujud dia seperti biasa mampu, ruku dia seperti biasa mampu, dan sujud dia seperti biasa mampu, duduk antara dua sujud dia mampu, sujud yang kedua dia mampu, nyatanya untuk bangkit berdiri harus dibantu orang lain dengan dibayar, maka wajib seseorang itu membayar untuk supaya dia dapat melaksanakan di rakaat kedua itu berdiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, maka itulah pentingnya solat fardu berdiri. Bukan langsung kalau kita tak mampu lantas kita laksanakan duduk. Itu tidak diperbolehkan seperti itu. Kenapa? Ada dulu cara untuk dilaksanakan dulu solat itu berdiri. Nyatanya kita tidak mampu untuk berdiri, atau kena sakit, atau kena bertambah pitam, maka bolehlah kita duduk. Itu pun batasnya selama kita pitam, selama kita sakit, maka bolehlah kita melaksanakan solat itu duduk. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, nyatanya ada penyakit seperti itu pada diri kita, yaitu bahwa kita ada pitam. Nyatanya kalau nyatakan kita laksanakan solat itu berdiri, maka muncul pitam pada diri kita, maka kita laksanakanlah solat itu duduk. Nyatanya nggak mampu juga kita duduk, harus berbaring. Kalau kita duduk lama, maka akibatkan juga kita pitam. Maka sebatas kita pitam itu, maka boleh kita laksanakan solat itu berbaring. Batasnya gimana? Kalau masih mampu kita berbaring, yaitu membaringkan diri ke lambung kanan, maka wajib mendahulukan ke lambung kanan. Nyatanya dah nggak mampu lagi ke lambung kanan, baru boleh kita berbaring ke lambung kiri. Nyatanya tidak mampu kita berbaring ke lambung kiri, barulah boleh kita telentang mengarahkan kaki kita ke kiblat dan meninggikan kepala. Inilah baru boleh kita batas telentang itu. Apabila sudah kita coba tertib ini, barulah dianggap sah kita melaksanakan solat fardu. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, itu pada solat fardu wajib berdiri. Maka oleh para ulama mengatakan rukun solat fardu itu termasuk diantaranya berdiri. Berdiri itu lebih kuat daripada rukun-rukun yang lain. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, kecuali solat sunat sebagaimana yang tadi saya jelaskan. Kalau ada orang solat sunat, ya, mampu dia berdiri lantas dia duduk, maka dia laksanakan duduk, cuma pahalanya dikurangi, kan, setengah dari solat yang berdiri. Nyatanya dia mampu berdiri lantas duduk dan laksanakannya solat sunat itu berbaring, yaitu berbaring ke kanan atau berbaring ke kiri. Kalau nyatanya orang itu mampu berbaring ke kanan, lantas dibuatnya baring ke kiri atau telentang, maka dikurangi sesuai dengan urutannya masing-masing. Berduduk dikurangi setengah, yaitu daripada berbaring. Telentang dikurangi setengah dari berbaring ke kiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, inilah rukun solat. Rukun solat yang ketiga yaitu adalah berdiri, bahwa melaksanakan solat itu wajib berdiri, tak ada boleh. Apalagi zaman sekarang ini banyak kita temukan di masjid-masjid, mampu dia berdiri tapi ada kursi yang memang di setel, yaitu supaya kita duduk. Ini tidak diperbolehkan. Bahkan kata para ulama, nyender kita bisa kita berdiri nyender di tiang itu, maka wajib kita nyender di tiang itu, sujud dengan ruku dengan isyarat, sujud dengan isyarat sampai kita selesai. Kalau kita berjamaah sampai selesai salamnya imam, kita pun ikut salam.
itulah sholat fardu yang wajib kita melaksanakannya berdiri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini aja rukun yang ketiga dari sholat, yaitu sholat fardu. Kita garis bawahi sholat fardu. Kalau sholat sunat tidak diwajibkan dia berdiri, tapi kalau sholat fardu diwajibkan kita berdiri. Makasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.